Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Syawal Muhammad. Saya berasal dari kelas TK 4401. Saya hari ini akan membahas topik masalah yaitu kerusakan jalan atau lebih tepatnya lagi lubang di jalan. Nah, lubang di jalan adalah hal yang pasti kita pernah jumpai, ya kan? Nah, ini bukanlah hal yang jarang dan sudah banyak menyebabkan banyak sekali kerugian. Dari kerusakan kendaraan, kerusakan properti, dan bahkan nyawa pun bisa terancam. Nah, namun sekarang sudah banyak solusi dan pencegahan yang bisa kita implementasikan. Nah, saya telah menyiapkan video pendek yang akan membahasnya lebih lanjut lagi. Nah, inilah videonya. Oke, kembali lagi di acara saya, yaitu Tugas Talk Show. Saya pembawa acara hari ini, Jimmy Jimanda, dan saya di malam ini akan membawakan topik yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Hah? Ngeri itu, dengerin. Oke. Apa itu topiknya? Topiknya itu adalah lubang di jalan. Oke. Taruh saya duduk dulu. Bagi para pemirsa yang masih bertanya-tanya, apa itu lubang di jalan? Lu ngomongin apaan sih? Lubang di jalan tuh apaan sih? Emang lubang di jalan itu seseram apa sih? Nah, jika kalian adalah orang-orang berikut, maka saya akan menunjukkan foto-foto betapa mengerikannya lubang di jalan itu. Ayo kita lihat fotonya. Nah, kalian udah lihat kan betapa seramnya lubang itu. Apalagi jika kalian terkena saat sedang di jalan. Nah, makanya malam ini saya akan membahas bagaimana cara kita bisa mengatasinya. Tapi bagaimana sih jalan yang tadinya masih bagus, masih mulus, bisa menjadi sesuatu yang sangat mengerikan seperti lubang tersebut? Nah, banyak faktor utama yang bisa menyebab ini, yaitu hujan, faktor suhu, dan juga kendaraan. Nah, maksud dari kendaraan ini yaitu kendaraan yang berbobot besar, seperti bis atau truk. Nah, akibat bobot yang besar ini, jalan bisa menjadi retak atau deformasi. Nah, jika ini dibiarkan saja, maka saat hujan, air akan masuk ke celah-celah kecil tersebut dan akhirnya akan membuat lubang yang awalnya bisa kecil, bisa menjadi sangat besar. Nah, sistem drainase yang tersumbat itu salah satu faktor besar juga. Karena air tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya akan menggumpal dan akhirnya akan menggenang di jalan. Nah, agar kita bisa tahu lebih lanjut lagi, nah saya sudah mengundang tamu kita hari ini, yaitu adalah Bobby Bob Niaga. Ayo masuk, silakan Bobby. Iya, apa kabar Pak Jimmy? Baik, Anda baik? Baik saya, Bob, baik, selalu baik saya. Oke, terima kasih ya telah setuju untuk masuk ke acara saya yang kecil ini. Sangat terima kasih saya, sangat terima kasih. Sama-sama Pak Jimmy, saya juga senang berada di sini malam ini. Nah, pemirsa, Bobby ini adalah pengendara dan pejalan kaki profesional. Nah, sudah dipastikan beliau sering menghadapi lubang-lubang yang mengerikan tersebut. Nah, jadi Bob, saya tanya, apa sih bagian yang paling mengerikan dari lubang-lubang ini? Silakan. Menurut saya ya Pak ya, sebenarnya menghindari lubang itu bisa dibilang cukup mudah jika kalian berkendara di siang hari. Jika kalian berkendara di malam hari, itu sudah beda cerita Pak. Kurangnya dari pencahayaan itu bisa menyebabkan kita tidak waspada terhadap lubang tersebut. Nah, saya berikan lagi. Sebenarnya yang mengerikan itu bukan lubangnya sendiri itu, Pak. Yang mengerikan itu adalah ketidakwaspadaan kita terhadap lubang tersebut. Kita bisa dengan mudah terkena saat kita sedang menoleh ke arah lain.
dan itu tidaklah baik. Saat kita terkena, itu kita akan menyebabkan kita kaget, kita akan terkejut, kita akan kehilangan kendali atas kendaraan kita, dan kecelakaan pun terjadi. Menurut saya itu sih Pak, bagian dari bahayanya. Saya sangat setuju dengan Anda, Bob. Saya sendiri pernah berhadapan dengan lubang-lubang ini. Saya pernah, saat saya pulang dari studio, saya keluar melalui pintu, saya menghampiri mobil saya di parkiran. Lalu Bob, saya tersandung Bob. Saya tersandung Bob oleh lubang yang di dekat mobil saya. Oke, itu saja dari saya, Bob. Saya mempersilahkan Anda untuk keluar. Silahkan. Lah, kok gitu? Kok gitu doang, Pak? Iya, Bob. Silahkan. Pintu keluar ada di samping toilet. Iya, silahkan. Nah, pemirsa, kita sekarang sudah tahu nih betapa berbahayanya lubang-lubang tersebut dari penjelasan Bobi tadi. Nah, sekarang kita akan membahas nih bagaimana cara kita bisa mencegah dan juga mengatasi lubang-lubang tersebut. Nah, pemirsa, solusinya itu adalah... Ntar dulu pemirsa, ini materinya agak panjang, ntar ya. Nah, pemirsa, kita kembali lagi nih ke pembahasan di mana kendaraan-kendaraan berbobot besar bisa menyebabkan munculnya retakan di jalan. Jalan-jalan dengan perkerasan aspal sesungguhnya tidak cocok dilalui oleh jenis-jenis kendaraan berat. Kendaraan berat sebaiknya diarahkan untuk melintasi jalan-jalan beton yang memiliki struktur lebih kuat dibandingkan jalan-jalan dengan perkerasan aspal. Namun, jangan lupa, itu bukanlah salah satu faktor penyebabnya. Air, atau lebih tepatnya genangan air, juga salah satu faktor besar penyebab lubang-lubang tersebut, pemirsa. Nah, karena itu, solusinya tak cukup hanya dengan menambalkan retakan-retakan yang sudah ada. Sistem drainase perlu dibangun sehingga jenis kerusakan yang sama tidak terjadi lagi. Nah, sistem drainase yang baik atau perkerasan jalan aspal harus bisa membuang atau mengalirkan air dengan cepat ke saluran drainase buatan ataupun sungai. Nah, untuk lubang yang sudah terbentuk, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengisi lubang-lubang tersebut dengan karung-karung yang sudah diisikan dengan pasir. Bisa pasir kasar maupun pasir halus. Nah, ada satu lagi nih, cara kita bisa menambah lubang tersebut. Nah, kita bisa menggunakan plat besi yang beratnya setidaknya sebesar 5 mm. Oke. Itu sangat panjang ya, saya harus baca skripnya dulu pemirsa. Waduh, pemirsa, sepertinya waktu saya untuk hari ini sampai situ saja pemirsa. Aduh, oke. Terima kasih telah menonton acara saya yang kecil ini. Dan saksikan terus acara kita, Tugas Talk Show.